Pernah nggak sih lo lagi bengong di tongkrongan, terus tiba-tiba kepikiran, gue sebenarnya hidup buat apa sih? Atau kenapa ya ada orang yang tiap pagi semangat banget bangun, sementara gue mau buka mata aja rasanya berat banget. Nah, ternyata keresahan-keresahan kayak gitu tuh nggak cuma lo doang yang ngerasain. Ada dua orang penulis, namanya Hector Garcia sama Frances Miralles, yang juga punya pertanyaan yang sama. Jadi ceritanya, mereka berdua ini ketemu di sebuah bar kecil di Tokyo, pas lagi hujan-hujan. Awalnya cuma ngobrolin soal tren psikologi barat. Pembicaraannya malah makin dalam sampai akhirnya mereka nemuin satu kata ajaib dari Jepang, yaitu ikigai. Apaan sih ikigai itu? Kalau diterjemahin secara kasar, artinya tuh kebahagiaan untuk selalu tetap sibuk. Tapi, sibuk di sini bukan berarti lo kerja bagi kuda sampai pipes ya. Ikigai itu lebih ke alasan yang bikin lo pengen bangun di pagi hari. Orang Jepang percaya kalau setiap kita itu sebenarnya punya ikigai di dalam diri kita. Cuma masalahnya ada yang udah ketemu, ada juga yang masih nyari. Tapi yang jelas itu barang ada di dalam sana, tersembunyi jauh di lubuk hati. Coba lo bayangin sebuah diagram yang keren banget. Ada 4 lingkaran yang saling tumpang tindih. 1. Apa yang lo suka? 2. Apa yang lo jago? 3. Apa yang dunia butuhin? Dan 4. Apa yang bikin lo bisa dibayar? Nah, titik tengah di mana keempat hal itu ketemu, itulah ikigai lo. Di sumber yang gue baca, mereka sampai pergi ke sebuah desa namanya Ogimi di Okinawa. Desa ini gila banget dinobatin jadi desa panjang umur karena orang-orang di sana banyak banget yang umurnya di atas 100 tahun, tapi masih seger-seger. Pas mereka di sana, mereka ngerasain banget kalau kuncinya bukan cuma soal makanan sehat doang, tapi ada joy atau kegembiraan luar biasa yang terpancar dari orang-orang tua ini. Ada satu hal yang unik banget di sana. Nggak ada kata pensiun dalam kamus bahasa mereka. Gila nggak tuh? Kalau kita kan pengennya kerja keras sebentar terus cepat-cepat terbang selamanya. Tapi orang-orang di Okinawa ini nggak kenal konsep itu. Mereka bakal terus ngelakuin apa yang mereka cintai selama kesehatan mereka masih memungkinkan. Mereka tetap aktif, tetap punya peran di komunitas. Dan itulah yang bikin sel-sel tubuh mereka kayak diajak buat hidup lebih lama. Selain semangat hidup, ada juga rahasia teknis yang mereka terapin sehari-hari. Lo pernah denger istilah harahachibu? Ini penting banget buat lo yang kalau makan suka balas dendam. Harahachibu itu artinya makanlah sampai perut lo terisi 80% aja. Jangan sampai begok karena kekenyangan. Logikanya sederhana. Kalau lo makan terlalu banyak, badan lo bakal habis energinya cuma buat proses pencernaan yang lama. Dan itu malah bikin oksidasi sel makin cepat, alias bikin cepat tua. Terus ada lagi yang namanya moai. Ini nih yang tongkrongan banget. Moai itu kelompok pertemanan yang saling support, baik secara emosional maupun finansial. Jadi desa itu mereka nggak sendirian. Kalau ada yang kesusahan, teman-teman segrupnya bakal bantuin. Rasa memiliki dan dukungan komunitas ini ternyata pengaruhnya gede banget ke kesehatan mental dan umur panjang. Bahkan mungkin lebih penting daripada diet mereka yang terkenal sehat itu. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang yang apa-apa serba cepat, ikigai ini relevan banget loh. Kita sering banget terjebak dalam rutinitas yang bikin kita ngerasa kosong di dalam, kayak robot. Kita sibuk ngejar apa yang orang lain bilang sukses, tapi kita lupa nanya ke diri sendiri apa yang sebenarnya bikin kita ngerasa hidup. Akhirnya, banyak yang kena Sunday neurosis. Itu loh, perasaan cemas atau kosong yang muncul pas hari Minggu karena lo sadar besok harus balik lagi ke rutinitas yang lo nggak suka. Dengan nemuin ikigai, lo kayak punya kompas. Meskipun jalannya nggak selalu lurus, lo tahu lo mau kemana. Jadi, Bapak Walidnya sebenarnya mau nekenin kalau rahasia hidup panjang dan bahagia itu bukan cuma soal minum vitamin atau olahraga ekstrim, tapi soal gimana lo punya alasan kuat buat bangun pagi, punya komunitas yang lo cintai, dan tetap bergerak. Santai, tapi pasti. Menarik kan? Tapi bentar, punya tujuan hidup aja ternyata nggak cukup kalau badan kita cepat karatan. Di bab berikutnya ceritanya bakal makin seru karena Nita bakal bahas soal rahasia-rahasia kecil buat melawan penuaan. Hal-hal simpel yang bisa bikin badan dan pikiran kita tetap muda meskipun umur nambah terus. Siap-siap ya, karena ternyata stres itu beneran bisa ngebunuh umur lo kalau nggak tahu cara mainnya. Oke, setelah kita bahas soal apa itu ikigai, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu rahasia biar kita nggak cepat karatan, alias anti-aging secrets. Kan percuma kalau lo udah nemu alasan buat bangun pagi, tapi badan sama pikiran lo malah rontok duluan gara-gara gaya hidup yang berantakan. Di bab ini, Hector sama Francesc ngebahas hal-hal kecil yang kalau dijumlahin tuh efeknya gede banget buat bikin kita tetap awet muda, baik secara fisik maupun mental.
Pernah dengar nggak istilah aging's escape velocity? Penulis ceritanya pakai perumpamaan kelinci yang lari bawa papan tanggal kematian kita. Kalau teknologi kesehatan kita bisa maju lebih cepat daripada proses penuaan, secara teori kita bisa hidup abadi karena si kelinci alias teknologi itu lari lebih kenceng dari kita. Emang kedengerannya kayak film fiksi ilmiah sih, tapi intinya penulis mau bilang kalau banyak ilmuwan sekarang lagi berjuang buat nemuin batas maksimal umur manusia yang katanya bisa sampai 120 tahun kalau sel kita dirawat dengan benar. Tapi poin utama yang ditekankan penulis di sini adalah pikiran yang aktif itu kunci badan yang muda. Lo tahu kan pepatah mens sana in corpore sano? Ternyata itu beneran nyata, bro. Kalau lo jarang ngasih makan ke otak lo dengan hal-hal baru, neuron-neuron di sana bakal mulai layu dan kemampuan lo buat ngerespon dunia bakal turun drastis. Makanya, jangan cuma terjebak di rutinitas yang bikin otak lo mode autopilot terus. Otak itu butuh stimulasi, butuh informasi baru, dan butuh sesekali keluar dari zona nyaman, meskipun itu bikin agar cemas dikit. Nah, sekarang kita bahas musuh nomor satu kita semua, stres. Penulis bilang stres itu pembunuh umur panjang yang paling sadis. Ada penelitian di University of California yang nemuin kalau stres tinggi itu ngerusak yang namanya telomer, yaitu struktur di dalam sel yang ngatur regenerasi sel kita. Semakin lo stres, telomer lo makin pendek, dan sel lo makin cepet tua. Parahnya lagi, otak manusia zaman sekarang tuh sering salah tangkip. Kita nganggep punya notifikasi HP atau email dari bos itu kayak ancaman predator di zaman purba. Akhirnya badan kita dibanjiri kortisol sama adrenalin terus-menerus. Padahal kita cuma lagi duduk doang dan itu bikin kita cepat aus. Terus penulis juga nyentil soal kebiasaan kita yang hobi banget duduk lama. Tahu nggak, duduk lebih dari 30 menit itu bikin metabolisme lo drop sampai 90%. Penulis nyaranin hal-hal simpel banget buat ngelawan ini. Jalan kaki ke kantor, naik tangga daripada lift, atau sesimpel main sama peliharaan. Intinya, jangan biarin badan lo stagnan kayak air comberan. Lo harus tetap mengalir biar seger terus. Oh iya, mereka juga bahas rahasia para model papan atas, yaitu tidur. Tidur itu pelat anti-aging alami, karena saat tidur badan kita produksi melatonin yang fungsinya buat ngejaga imun dan ngelawan oksidasi sel. Selain itu, yang paling juara dari orang-orang Okinawa itu adalah sikap hidup mereka. Mereka itu punya sikap yang positif dan kesadaran emosional yang tinggi. Mereka nggak gampang baper kalau ada masalah. Tetap tenang, kayak kaum stoik gitulah. Dan selalu ngerasa jadi bagian dari komunitas. Jadi, kalau lo mau tarik pelajaran buat kehidupan kita yang serba riwah, sekarang bab ini ngerangkumnya jadi simpel banget. Kurangi stres dengan cara mindfulness atau meditasi. Jangan kelamaan duduk, tidur yang cukup, dan jangan berhenti belajar hal baru. Awet muda itu bukan soal skincare mahal doang, tapi soal gimana lo ngerawat pikiran lo biar tetap seger dan badan lo biar tetap gerak. Menarik banget kan cara mereka ngeliat penuaan? Tapi nih, kalau kita udah tahu cara jaga wadahnya biar awet, pertanyaannya adalah, apa gunanya hidup lama kalau lo nggak punya tujuan? Nah, di bab selanjutnya, ceritanya bakal makin dalam lagi. Karena kita bakal bahas gimana caranya nemuin makna hidup lewat logoterapi, supaya umur panjang kita beneran bermakna. Udah siap dengerinnya? Oke, lanjut lagi nih obrolan kita. Kan kita udah bahas gimana caranya ngerawat wadah kita, alias badan dan pikiran supaya nggak cepet karatan. Tapi jujur deh, buat apa kita hidup sampai 100 tahun kalau kita sendiri nggak tahu buat apa kita bangun besok pagi? Nah, di bab 3 ini, si Hector sama Francesc ngebawa kita ke obrolan yang lebih dalam lagi, yaitu soal nyari bahan bakar hidup kita lewat sesuatu yang disebut logoterapi dan moritoterapi. Jadi begini ceritanya. Ada tokoh legendaris namanya Viktor Frankl. Dia ini psikiater yang ngelewatin horornya kamp konsentrasi Auschwitz zaman Nazi. Bayangin, di tengah penderitaan yang gak masuk akal itu, dia ngeliat kalau orang-orang yang bisa bertahan hidup bukan cuma yang fisiknya paling kuat, tapi mereka yang punya sesuatu buat dikejar di luar sana. Frankl punya naskah buku yang disita, dan keinginan buat nulis ulang buku itulah yang bikin dia tetap waras dan hidup. Dia punya kutipan dari Nietzsche yang ngena banget. Orang yang punya alasan buat hidup bakal bisa nanggung cara atau how gimana pun buat bertahan. Makanya, Frankl bikin logoterapi.
Bedanya sama psikoanalisis biasa yang bikin lu rebahan di sofa sambil bongkar masa lalu yang pahit, logoterapi ini bikin lu duduk tegak dan fokus ke masa depan. Frankl bahkan sering nanya ke pasiennya hal yang kedengarannya ekstrim. Kenapa lu nggak bunuh diri aja? Kedengarannya ngeri ya, tapi itu cara dia buat bikin pasiennya sadar kalau sebenarnya mereka masih punya alasan buat tetap hidup, entah itu anak, karya, atau impian yang belum selesai. Nah, lo pernah merasa kosong banget nggak pas hari Minggu sore? Padahal nggak ada kerjaan, tapi rasanya hampa. Di sumber yang gue baca, itu namanya Sunday Neurosis. Ini terjadi pas rutinitas kerja lo berhenti dan lo baru sadar kalau di dalam diri lo itu kosong melompong karena nggak punya tujuan atau ikigai tadi. Kita sering banget nyoba ngisi kekosongan itu pakai harta atau kesenangan sesaat, tapi tetap aja nggak bakal kenyang jiwanya. Terus ada satu lagi yang seru dari Jepang, namanya Morita Terapi. Ini tuh zen banget. Kalau di barat kita diajarin buat ngontrol perasaan kita supaya bahagia terus, Morita malah bilang, gak usah dilawan, terima aja. Perasaan itu kayak cuaca, kita nggak bisa pesan mau cerah terus. Kalau lo lagi sedih, ya bilang aja, halo sedih, sini duduk bareng gue. Tapi ada tapinya nih, Morita bilang meskipun lo lagi sedih, cemas atau takut, lo tetap harus ngelakuin apa yang seharusnya lo lakuin sekarang. Jangan nunggu mood enak baru gerak. Gerak dulu, kerjain tugas lo dulu. Nanti perasaan lo bakal ikut berubah seiring tindakan lo. Persis kayak keledai yang diikat di tiang. Makin dia berontak mau lepas, makin kesangkut kalinya. Mending lo terima aja kondisinya dan fokus sama tindakan nyata lo. Relevansinya sama kehidupan kita sekarang tuh gila banget sih. Kita hidup di zaman yang sedikit-dikit self-healing, sedikit-dikit nunggu motivasi. Padahal kunci dari bab ini adalah jangan terlalu fokus sama perasaan lo yang naik durung, tapi fokuslah nyari makna atau ikigai lo. Lo harus punya keberanian buat ngeliat ke dalam diri sendiri dan nemuin apa sih yang benar-benar berharga buat lo. Jadi pesan intinya tuh gini, hidup yang panjang itu cuma bakal terasa capek kalau lo nggak punya bahan bakar tujuan hidup. Logoterapi ngebantu lo nemuin apanya dan Morita Terapi ngajarin lo gimana cara tetap gerak meskipun perasaan lo lagi berantakan. Tapi tahu nggak sih, ada satu kondisi di mana kalau lo udah nemu tujuan itu, waktu rasanya kayak hilang aja gitu. Pernah nggak lo ngerjain sesuatu terus tiba-tiba udah malam aja tanpa lo sadar? Nah, itu namanya flow, dan itu yang bakal jadi kunci utama di bab selanjutnya. Kita bakal bahas gimana caranya ngubah kerjaan paling ngebosenin sekalipun jadi sesuatu yang bikin lo lupa waktu. Penasaran kan? Yuk lanjut. Lanjut lagi ya obrolan kita. Kita udah bahas gimana caranya nemuin makna hidup biar nggak ngerasa hampa. Nah, di bab 4 ini, si Hector sama Frances ngebahas sesuatu yang menurut gue daging banget buat kita yang hidup di zaman serba berisik ini. Topiknya adalah flow. Gimana caranya lo bisa benar-benar tenggelam dalam apapun yang lo kerjain sampai lupa waktu. Bayangin, lo lagi ngelakuin hobi lo yang paling asik. Misal, lo lagi main game, lagi main gitar, atau sesimpel lagi masak. Terus tiba-tiba lo sadar, udah jam 10 malam aja, padahal tadi asalnya jam 7. Nah, kondisi di mana lo fokus total, gak kepikiran masa lalu, gak cemas soal masa depan, dan ego lo kayak melebur sama apa yang lo kerjain, itu namanya flow. Bruce Lee pernah bilang, be water my friend. Itulah inti dari bab ini, jadi satu sama apa yang lo lakuin. Tapi masalahnya, di zaman sekarang susah banget buat dapet kondisi itu kan. Baru mau fokus dikit, ada notifikasi WhatsApp masuk. Baru mau ngerjain tugas, kepancing buka TikTok. Si penulis bilang kalau kita itu lagi ngadepin epidemi multitasking. Padahal faktanya otak kita itu nggak dirancang buat multitasking. Kita cuma pindah-pindah fokus dengan cepet, dan itu malah bikin produktivitas kita drop sampai 60% dan bikin IQ turun sementara. Gila nggak tuh? Terus, gimana caranya biar kita bisa masuk ke mode flow ini tiap hari? Ada 3 strategi keren di buku ini. Strategi pertama, pilih tugas yang tingkat kesulitannya pas. Kalau tugasnya kemudahan, lo bakal bosen. Kalau tugasnya terlalu susah, lo bakal cemas dan akhirnya nyerah. Kuncinya, cari jalan tengah. Sesuatu yang sedikit di luar zona nyaman lo, tapi lo masih punya kemampuan buat nyelesainnya. Strategi kedua, punya tujuan yang jelas tapi jangan terobsesi sama hasilnya. Penulis pakai perumpamaan, kompas lebih penting daripada peta. Kalau lo cuma fokus sama medali emasnya doang, lo bakal stres pas lagi tanding. Tapi kalau lo fokus sama prosesnya, langkah demi langkah, lo bakal otomatis masuk ke mode flow itu. Strategi ketiga, fokus ke satu hal aja, single tasking. Ini yang paling susah.
Penulis nyaranin kita buat bikin ritual. Misal sejam pertama pas bangun tidur, jangan pegang HP dulu. Atau kalau lagi kerja, matiin semua notifikasi. Fokus itu kayak otot, makin sering dilatih makin kuat. Di Jepang, ada orang-orang hebat yang udah khatam soal flow ini. Ada yang namanya Takumi atau pengrajin ahli. Ada juga kisah Jiro, katanya yang bikin sushi paling enak sedunia. Bayangin, dia udah bikin sushi selama 80 tahun tiap hari. Tapi dia nggak pernah bosan karena dia nemuin flow di sana. Terus ada Hayao Miyazaki, bosnya studio Ghibli. Dia itu kalau udah gambar bisa lupa segalanya. Bahkan pas dia bilang mau pensiun pun besoknya malah balik lagi ke studio buat gambar. Karena itulah ikigainya. Tapi kan gue nggak seniman bro, kerjaan gue cuma admin yang ngebosenin. Mungkin lo ikut gitu. Nah, penulis ngebahas soal microflow. Ini cara buat bikin tugas remeh jadi asik. Contohnya Bill Gates, tiap malam dia masih cuci piring sendiri. Dia bilang dia enjoy karena dia bikin aturan sendiri biar cucinya makin bersih tiap hari. Jadi nggak ada kerjaan yang ngebosenin, yang ada cuma pikiran kita yang kurang tantangan. Relevansinya buat kita sekarang tuh dalam banget sih. Kita hidup di era distraksi. Kalau kita nggak bisa kontrol fokus kita, hidup kita bakal dikontrol sama algoritma sosmed. Flow itu adalah kunci buat ngerasa hidup beneran bermakna, bukan cuma sekedar bertahan hidup. Gimana? Udah mulai kepikiran belum? Hal apa sih yang bikin lo lupa waktu pas ngerjainnya? Coba deh, cari. Karena di sanalah ikigai lo sebenarnya ngumpet. Tapi nih bro, selain soal fokus, kita juga perlu belajar dari suhu-suhu yang udah terbukti sukses hidup bahagia sampai ratusan tahun. Di bab berikutnya, ceritanya bakal makin seru. Karena kita bakal dengerin petua langsung dari para Master of Longevity, orang-orang tertua di dunia soal rahasia hidup mereka. Siap dengerin rahasia mereka biar bisa segar terus sampai tua? Yuk kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas soal flow ya. Gimana caranya biar kita bisa benar-benar nyemplung total ke apa yang kita lakuin sampai lupa waktu. Nah, di bab 5 ini ceritanya makin seru karena kita bakal kenalan sama para suhu alias the OGs yang udah benar-benar hatam soal hidup lama dan tetap happy. Lo tahu nggak? Ada istilah namanya Super Centenarians. Ini bukan nama superhero Marvel ya, tapi sebutan buat orang-orang yang umurnya udah lewat dari 110 tahun. Di seluruh dunia ini, diperkirain cuma ada sekitar 300-450 orang doang yang kayak gini. Mereka ini saksi hidup sejarah dunia, bro. Penulis buku ini nggak cuma mau dengar teori, makanya mereka langsung nyari tahu apa sih rahasia-rahasia orang-orang ini biar nggak cuma sekedar hidup, tapi benar-benar berenergi sampai akhir. Kita mulai dari Misao Okawa, nenek asal Jepang yang hidup sampai 117 tahun. Pasti tanya rahasianya apa, jawabannya simple banget tapi ngena. Makan sushi, tidur yang cukup, sama belajar buat relax. Tuh dengerin, gak usah kebanyakan overthinking, yang penting perut kenyang, hati tenang, tidur pules. Terus ada lagi Maria Capovilla dari Ekuador yang umurnya 116 tahun. Dia bilang dia gak pernah makan daging seumur hidupnya. Tapi yang paling keren, meskipun udah umur 100 tahun lebih, dia masih bisa joget-joget dengan energi yang bikin orang yang lebih muda aja malu. Dia ngerasa bersyukur sama Tuhan dan ngerasa kalau kunci hidup lama itu ya tetap punya kegembiraan di dalam hati. Nah kalau ini favorit gue, namanya Jean Calment dari Perancis, pemegang rekor umur paling panjang yang pernah dicatat, yaitu 122 tahun. Bayangin, dia masih naik sepeda sampai umur 100 tahun. Dan yang gila, dia baru berhenti ngerokok di umur 120 gara-gara matanya udah mulai buram buat nyalain rokoknya sendiri. Slogan hidupnya simple, everything's fine, alias semuanya baik-baik aja. Dia punya selera humor yang tinggi banget, dan itu salah satu alasan kenapa sel-sel tubuhnya nggak cepat rusak gara-gara stres. Ada juga Walter Bruning yang hidup 114 tahun. Dia bilang kunci umur panjang itu adalah bikin pikiran sama badan lo tetap sibuk. Dia cuma makan 2 kali sehari dan nggak pernah takut sama kematian. Menurut dia kita lahir itu emang buat mati, jadi ya udah nggak usah dipusingin. Yang penting kasih manfaat selama masih ada di sini. Terus apa hubungannya sama kita yang masih muda-muda atau lagi di masa produktif? Di bab ini, penulis juga ngebahas soal para seniman besar yang gak pernah kenal kata pensiun. Contohnya Hakusai, seniman Jepang yang terkenal itu. Dia bilang kalau semua karya yang dia buat sebelum umur 70 itu gak ada apa-apanya. Dia baru ngerasa bener-bener paham struktur alam pas umur 73. Dan dia semangat banget nunggu umur 100 karena dia yakin di umur segitu setiap goresan tangannya bakal punya nyawa. Lihat deh, orang-orang hebat kayak Frank Jarvie yang arsitek terkenal atau Christopher Plummer sang aktor, mereka semua tetap kerja keras di umur 80-an bahkan 90-an. Kenapa? Karena mereka punya ikigai. Mereka punya sesuatu yang bikin mereka tetap ngerasa muda meskipun badannya udah mulai ngerentah. Mereka nggak ngelihat umur sebagai batasan, tapi sebagai kesempatan buat dapat kejelasan dan pengamatan yang lebih dalam soal hidup. Jadi gagasan utama bab ini tuh sebenarnya mau bilang umur panjang itu bukan soal keberuntungan genetik doang, tapi soal gimana lo ngejaga sikap positif, tetap gerak, makan benar, punya komunitas, dan yang paling penting jangan pernah berhenti belajar dan berkarya.
berkarya. Di dunia kita sekarang yang nggak apa-apa serba pengen cepat kaya terus pengen cepat pensiun biar rebean. Para super centenarians ini justru ngajarin sebaliknya. Keinginan untuk tetap berguna buat orang lain itulah yang jadi bensin buat hidup mereka. Kalau lo udah nggak punya tujuan, badan lo bakal ngerasa nggak dibutuhin lagi. Dan di sanalah proses menuaan bakal makin kencang larinya. Gila ya, denger cerita mereka aja udah bikin kita ngerasa pengen langsung produktif lagi kan? Tapi penasaran nggak sih? Kalau itu tadi cerita dari berbagai belahan dunia, gimana dengan warga di satu desa yang isinya emang orang-orang panjang umur semua? Nah, di bab selanjutnya kita bakal dapat kuliah langsung dari warga desa Ogimi di Okinawa. Kita bakal dengar nasihat-nasihat praktis dan pepatah-pepatah mereka yang bikin mereka jadi desa paling bahagia di dunia. Siap dengerin rahasia dapur mereka? Yuk gas ke bab 6. Tadi kan kita udah dengar cerita soal para suhu super centenarian dari seluruh dunia ya. Nah, sekarang kita langsung gas ke markasnya para suhu itu. Sebuah tempat di mana waktu rasanya berhenti berputar. Selamat datang di bab 6. Obrolan kita bakal fokus ke desa Ogimi di Okinawa yang sering dijuluki Desa Panjang Umur. Bayangin deh, Hector sama Francesc beneran terbang 3 jam dari Tokyo ke Naha, terus lanjut perjalanan darat 2 jam lagi cuma buat nemuin rahasia mereka. Pas nyampe di sana, mereka langsung ngerasa vibes-nya beda banget. Di kiri ada laut biru yang luas, di kanan ada hutan Yandaru yang rimbun banget. Tapi yang paling gokil, mereka ngerasa di desa itu nggak ada orang yang buru-buru. Semua orang hidup di sini dan sekarang, seolah-olah jam itu nggak ada gunanya. Di sana, mereka ketemu sama Pak Taira dan Ibu Yuki. Bayangin, Bu Yuki ini umurnya udah 88 tahun, tapi masih setir mobil sendiri, bro. Penumpangnya malah lebih senior lagi, umurnya 99 tahun. Mereka berdua nganterin si penulis ke restoran slow food yang bahannya bener-bener dari kebun sendiri. Disinilah poin penting pertama yang ditekankan penulis. Komunitas adalah segalanya. Di Ogimi mereka punya yang namanya Moai. Ini bukan sekedar geng motol atau arisan biasa. Moai itu kelompok pertemanan yang fungsinya udah kayak keluarga sendiri. Mereka saling bantu bukan karena duit, tapi karena rasa tanggung jawab sosial atau volunteer work. Penulis bilang, perasaan dibutuhkan dan berguna di dalam komunitas inilah yang bikin mereka tetap semangat hidup. Kalau ada yang kesusahan, satu grup langsung turun tangan. Jadi nggak ada tuh ceritanya lansia kesepian sendirian di rumah. Terus, ada sisi mistisnya juga yang bikin desa ini unik. Orang Ogimiku percaya sama roh-roh hutan yang namanya Bunagaya. Bentuknya kayak anak kecil rambut merah panjang yang suka ngumpet di pohon banyan atau mancing di pantai. Intinya, kepercayaan ini ngajarin mereka buat benar-benar hormat sama alam. Mereka juga percaya sama Mabui, yaitu esensi atau jiwa kita yang abadi. Hubungan spiritual sama alam dan leluhur lewat Butsudan atau altar rumah ini bikin batin mereka tenang dan gak gampang stres. Nah, si penulis ini gak cuma lihat-lihat doang, mereka ngelakuin 100 wawancara langsung sama warga desa. Hasilnya, gue rangkum nih ilmu daging dari mereka. Pertama, jangan khawatir. Mereka bilang rahasia panjang umur itu jangan biarin hati lo jadi tua. Senyum terus, buka hati lo ke orang lain. Ada satu kakek bilang, cara terbaik ngilangin cemas itu ya keluar rumah terus sapa orang. Halo, sampai ketemu nanti. Kedua, jaga kebiasaan baik. Hampir 100% orang yang diwawancara itu punya kebun sayur sendiri. Mereka bangun jam 6 pagi, buka gorden, langsung cek tomat sama jeruk mandarin mereka. Ada juga yang tiap bangun langsung olahraga kecil atau jalan kaki. Pesan penulis di sini jelas, jangan pernah berhenti bergerak. Begitu lo berhenti kerja atau berhenti aktif, badan lo bakal mulai rontok. Ketiga, ngerawat pertemanan tiap hari. Bagi mereka, ngobrol sambil minum teh sama tetangga itu adalah ikigai yang paling utama. Makan ada nenek-nenek yang tiap pagi berdiri depan rumah cuma buat dadah-dadahin anak sekolah atau orang lewat di mobil sambil teriak. Hati-hati di jalan ya. Rasa terkoneksi sama manusia lain adalah obat yang paling manjur. Bahkan lebih hebat dari vitamin apapun. Terakhir, mereka hidup tanpa terburu-buru. Ada pepatah di sana. Jalan pelan-pelan maka lo bakal melangkah jauh. Mereka menikmati setiap musim yang ganti. Musim semi, panas, gugur, dingin, semuanya dirayain dengan gembira. Nah, relevansinya buat kita sekarang apa ya? Jujur aja, kita di kota sering banget ngerasa sendirian di tengah keramaian. Kita punya ribuan teman di sosmed, tapi pas lagi sedih nggak tahu mau curhat sama siapa. Kita juga sering banget burn out karena ngejar target yang nggak ada habisnya.
pelajaran dari Ogimi ini kayak tamparan buat kita. Kembali ke hal-hal simpel. Berkebun, nyapa tetangga, gerak dikit, dan berhenti jadi orang yang selalu buru-buru. Ada satu tulisan di batu prasasti di Ogimi yang ngena banget di hati gue. Katanya, di umur 80, gue masih anak kecil. Pas gue datang nemuin lo di umur 90, suruh gue nunggu sampai umur 100. Semangat kayak gini nih yang bikin mereka nggak pernah benar-benar tua. Oke, jadi di bab ini kita udah belajar soal gaya hidup dan mentalitas orang-orang terpanjang umur di dunia. Tapi, kalau cuma mental doang yang dijaga, bensin buat tubuhnya gimana ya? Penasaran nggak sih apa yang mereka makan tiap hari sampai sel-sel tubuh mereka sekuat itu? Di bab selanjutnya, kita bakal bongkar habis menu rahasia mereka, alias The Ikigai Diet. Siap buat hidup lebih sehat? Yuk kita geser ke bab selanjutnya. Nah, setelah kita udah jalan-jalan virtual ke desa Ogimi dan ngeliat gimana serunya tongkrongan para lansia di sana, sekarang gue mau bahas satu hal yang gak kalah krusial. Pernah gak lo dengar pepatah, lo adalah apa yang lo makan? Nah, di bab 7 ini, Hector sama Francis beneran ngebongkar habis dapur orang-orang paling panjang umur di dunia dalam topik The Ikigai Diet. Ternyata, rahasia mereka bukan cuma di pikiran yang tenang, tapi di piring makan mereka juga. Jadi gini, data dari WHO itu gila banget sih. Jepang itu punya harapan hidup paling tinggi di dunia. Cowoknya rata-rata 85 tahun, ceweknya malah sampai 87 tahun lebih. Dan kalau kita spesifik ngomongin Okinawa, angka centenarians atau orang yang umurnya di atas 100 tahun itu jumlahnya lebih dari 520 orang per 1 juta penduduk. Penulis nanya, apa sih yang bikin mereka sekuat itu? Padahal zaman Perang Dunia Kedua dulu, Okinawa itu salah satu daerah yang paling hancur dan sempat ngalamin kelaparan parah. Tapi pas mereka bangkit, mereka malah jadi juara panjang umur. Kunci pertama itu ternyata variasi. Orang kita kan kadang makan itu-itu aja ya. Misal nasi goreng lagi, nasi padang lagi. Tapi centenarians di Okinawa ini rata-rata makan 206 jenis makanan berbeda secara reguler, termasuk rempah-rempah. Bayangin, tiap hari mereka rata-rata konsumsi 18 jenis makanan yang berbeda. Itu piringnya udah kayak pelangi bro. Ada paprika merah, wortel orange, bayam hijau, kembang kol putih, sampai terong ungu. Mereka benar-benar nerapin prinsip makan pelangi buat mastiin semua vitamin masuk ke badan. Terus, dasar makanan mereka itu bukan cuma karbohidrat kosong. Mereka makan nasi putih tiap hari, tapi pondasi utamanya itu sayuran, ubi jalar sama olahan kedelai kayak tofu. Gila banget sih, lebih dari 30% kalori harian mereka itu asalnya dari sayur-sayuran. Dan yang paling penting, mereka hampir nggak pernah makan gula pasir. Kalaupun mau yang manis, mereka pakai gula tebu asli. Pas penulis jalan-jalan ke sana, mereka bahkan nemuin papan pengumuman yang bilang kalau tebu itu punya manfaat anti kanker. Sekarang kita masuk ke aturan yang paling legendaris, Hara Hachibu. Ini aturan simpel tapi susah banget kita lakuin, yaitu berhenti makan pas perut lo udah ngerasa 80% kenyang. Jangan sampai begah banget sampai mau dapat aja susah. Orang Jepang itu pinter, mereka ngajin makanan di piring-piring kecil yang banyak. Jadi mata kita ngerasa, wah makanan banyak nih. Padahal sebenarnya porsinya kecil-kecil. Ini yang bikin orang barat kalau pindah ke Jepang biasanya langsung kurus karena perutnya nggak dipaksa kerja rodi buat nyerna makanan berlebih. Kenapa sih harus makan dikit? Penulis ngejelasin secara ilmiah kalau pembatasan kalori itu bisa bikin kita hidup lebih lama. Kalau badan lo kebanyakan kalori, badan bakal jadi lamban dan energinya habis cuma buat nyerna makanan doang, yang akhirnya mempercepat oksidasi sel alias penuaan. Dengan makan secukupnya, kadar protein IGF-1 dalam darah kita jadi rendah dan itu salah satu kunci biar sel kita nggak cepat rusak. Bahkan ada tren sekali yang namanya diet 52, alias puasa 2 hari dalam seminggu buat ngasih waktu sistem pencernaan kita istirahat. Terus apa sih superfood rahasia mereka? Ada satu minuman wajib namanya sanpinja. Ini tuh campuran teh hijau sama bunga melati atau jasmine. Orang Okinawa minum ini rata-rata 3 cangkir sehari. Manfaatnya nggak main-main. Bisa nurunin kolesterol, ngurangin risiko serangan jantung, sampai bikin stres hilang. Selain itu, ada buah ajaib namanya sikusawa. Rasanya asem banget sampai harus dicampur air. Tapi kandungan antioksidannya 40 kali lipat lebih banyak daripada jeruk biasa. Buah ini yang jagain mereka dari diabetes dan obesitas. Kalau gue lihat-lihat kehidupan kita sekarang di kota besar, relevansinya ngena banget sih. Kita sering banget terjebak sama fast food, makanan yang asalnya minta ampun dan porsi yang jumbo cuma demi kepuasan sesaat. Padahal orang Okinawa makannya rendah salam, cuma sekitar 7 gram sehari dibanding rata-rata orang Jepang lain yang 12 gram. Kita makan buat kenyang banget, mereka makan buat nutrisi. Bedanya di situ.
Jadi, inti dari bab ini tuh bukan nyuruh lo langsung jadi vegetarian total, tapi lebih ke kurangi gula, kurangi garam, makan lebih banyak jenis sayur, dan yang paling penting, jangan sampai begah. Cobalah buat berhenti pas lo ngerasa, oke, gue udah gak lapar, bukan pas, oke, gue udah gak bisa gerak. Menarik banget kan urusan perut ini? Tapi nih bro, makan sehat aja ternyata belum cukup buat bikin lo panjang umur sampai 100 tahun. Badan kita itu ibarat mesin yang harus tetap dinyalain dan digerakin biar nggak karatan. Nah, di bab selanjutnya ceritanya makin asik nih karena kita bakal bahas soal gerakan-gerakan lembut dari timur yang bisa bikin sel tubuh kita tetap awet muda tanpa harus angkat beban berat di gym. Siap buat belajar cara gerak yang benar? Yuk, kita geser ke bab selanjutnya. Oke bro, kita lanjutin lagi ya obrolan santai kita. Kemarin kan kita udah bahas soal piring makan, diet ala orang Okinawa yang bikin mereka awet muda. Tapi nih, ada satu rahasia lagi yang gak kalah krusial. Pernah nggak lo mikir, gue udah makan sehat, tapi kok badan masih sering pegel-pegel ya? Nah, di bab 8 ini, Hector sama Frances ngebongkar kalau rahasia hidup panjang itu bukan cuma soal apa yang masuk ke perut, tapi gimana lo gerakin badan lo. Judulnya aja keren, Gentle Movements, Longer Life. Pas mereka main ke desa Ogimi, mereka nemuin pemandangan yang unik banget. Di sana, kakek nenek umur 80-90 tahun itu nggak ada yang cuma duduk diam di depan TV sambil nunggu cucu. Mereka super aktif, ada yang jalan kaki keliling desa, ada yang asik karaokean, bahkan ada yang udah dari subuh buta udah sibuk nyabutin rumput di kebunnya. Intinya, mereka itu nggak kenal konsep nge-gym yang berat-berat. Tapi badan mereka nggak pernah berhenti gerak dalam rutinitas harian mereka. Lo tau nggak, ada riset yang bilang kalau duduk itu sebenarnya silent killer buat kita yang kerjanya di depan laptop terus. Ada ahli namanya Gavin Bradley yang bilang kalau metabolisme badan kita itu bakal drop sampai 90% cuma setelah kita duduk selama 30 menit. Gila kan? Kolesterol baik lo bisa turun 20% cuma gara-gara lo keasikan duduk 2 jam. Solusinya simple banget. Cukup berdiri 5 menit aja buat bikin mesin tubuh lo nyala lagi. Terus di Jepang itu ada satu tradisi yang ikonik banget. Namanya Radio Taiso. Ini tuh senam pagi yang biasanya disiarin lewat radio atau TV. Yang bikin keren, senam ini tujuannya buat bangun semangat persatuan. Anak sekolah, pegawai kantoran, sampai lansia di Panti Jompo yang pakai kursi roda pun ikutan tiap pagi. Gerakannya simpel banget, kayak cuma muter-muter tangan di atas kepala. Tapi coba deh lo ingat-ingat kapan terakhir kali lo angkat tangan lo tinggi-tinggi di atas telinga. Kita sekarang kebanyakan tangannya cuma di depan dada buat ngetik atau pegang HP. Radio Taiso ini ngebantu kita balikin gerakan-gerakan dasar tubuh yang sering kita lupain. Selain itu, penulis juga ngebahas soal disiplin-disiplin dari timur yang tujuannya buat nyembangin badan, pikiran, sama jiwa. Ada yoga, tai chi, sama qigong. Yoga itu asalnya dari India yang arti katanya itu yog atau menghubungkan. Tujuannya yaitu nyatuin raga sama pikiran kita biar harmoni sama dunia. Ada banyak alirannya, tapi yang paling populer di kita itu Hatha Yoga yang fokus ke pose-pose atau asana kayak gerakan Sun Salutation yang legendaris itu. Terus ada Tai Chi. Ini aslinya seni bela diri dari China, tapi sekarang lebih sering dipakai buat cari kedamaian batin. Di Tai Chi, lo diajarin buat ngalahin kekuatan pakai kelembutan. Prinsipnya cari ketenangan dalam gerakan. Bayangin deh, badan lo gerak pelan banget kayak awet, tapi pikiran lo fokus total. Ini bagus banget buat cegah pengeroposan tulang sama stres. Ada lagi yang namanya Qigong. Ini mirip-mirip Tai Chi tapi fokusnya ke energi kehidupan atau Qi. Gerakannya lembut, tapi sebenarnya intens banget. Karena lo harus ngatur napas, postur, sama pikiran lo secara barengan. Ada latihan 5 elemen di Qigong. Bumi, air, kayu, logam, dan api yang dipercaya bisa nyimbangin energi di organ tubuh kita. Riset bahkan bilang kalau latihan ginian bisa bikin hormon seks lebih balance dan aliran darah ke otak makin lancar. Nah, dari semua gerakan itu, ada satu bensin rahasia yang paling simpel tapi sering kita remehin. Napas. Penulis nekenin banget kalau kita mau hidup lama, kita harus belajar napas yang benar. Ada teknik dari abad ke-13 namanya 6 suara penyembuh yang nembungin suara sama napas buat nenangin jiwa. Intinya sih, gerakan sama napas itu harus sinkron. Jangan biarin pikiran lo terbang kemana-mana mikirin cicilan atau mantan pas badan lo lagi gerak.
Jadi, kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang yang apa-apa serba instan dan bikin kita mager, bab 8 ini mau ngingetin, lo nggak butuh lari maraton tiap hari buat sehat. Lo cuma butuh terus bergerak secara lembut tapi rutin. Jangan kelamaan duduk, sering-sering angkat tangan ke atas, dan belajar napas yang dalam. Relevansinya kerasa banget buat kita yang sering burnout atau ngerasa badan jompo di umur muda. Gerakan-gerakan ini bukan cuma buat fisik, tapi buat ngerawat rumah tempat jiwa kita tinggal. Menarik kan? Tapi nih bro, gimana kalau tiba-tiba hidup ngasih kita ujian yang berat? Gimana caranya badan dan pikiran kita tetap kuat meskipun lagi digempur masalah? Nah, di bab selanjutnya, kita bakal bahas soal resilience dan wabi-sabi. Soal gimana cara kita bangkit lagi setelah jatuh 7 kali. Sudah siap buat ngebangun mental baja? Yuk, kita gas ke bab terakhir. Oke kita masuk ke bab final dari petualangan kita nyari rahasia hidup panjang umur ala orang Jepang. Kemarin kan kita udah bahas soal gerak badan yang lembut-lembut tapi bikin awet muda. Nah, di bab 9 ini si Hector sama Frances mau ngasih tahu kita kalau fisik yang kuat itu nggak ada gunanya kalau mental kita gampang meleyot pas kena masalah. Judulnya dalam banget, Resilience and Wabi-Sabi. Pernah dengar nggak peribahasa Jepang yang bunyinya Nana Korobi Yaoki? Artinya tuh, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Itu inti dari resiliensi. Tapi resiliensi di sini bukan cuma soal tahan banting doang, tapi gimana lo tetap fokus sama apa yang penting dalam hidup lo, bukannya malah kebawa emosi negatif pas rencana lo berantakan. Orang yang punya ikigai kuat itu biasanya resiliensinya gila banget. Mereka nggak gampang nyerah meskipun kartu lagi jelek atau tantangan datang bertubi-tubi. Kenapa bisa gitu? Karena mereka punya cara pandang yang beda soal dunia. Di bab ini penulis ngebawa 2 ajaran besar, Buddhisme sama Stoikisme. Intinya mirip, yaitu belajar buat kontrol nafsu, emosi, sama keinginan kita. Seneca, salah satu suhu Stoik, sering ngajarin yang namanya visualisasi negatif. Maksudnya apa? Tiap malam sebelum tidur, coba bayangin hal terburuk yang bisa terjadi sama lo. Kedengarannya suram ya, tapi tujuannya biar kita siap mental kalau kenikmatan yang kita punya sekarang tiba-tiba hilang. Seneca bahkan sengaja hidup susah seminggu dalam sebulan biar dia tahu kalau hal terburuk itu ternyata nggak semenakutkan itu. Relevansinya buat kita sekarang apa? Kita sering banget stres gara-gara hal yang di luar kontrol kita. Macet lah, omongan orang lah, atau algoritma sosmed. Ajaran Stoik bilang, fokus cuma sama apa yang bisa lo kontrol. Kalau lo nggak bisa ngerubah situasinya, ya udah, ubah cara lo ngeresponnya. Terus ada konsep favorit gue nih, wabi-sabi. Ini tuh cara orang Jepang ngeliat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Perhatiin deh cangkir teh yang retak tapi disambung lagi pakai emas. Namanya kintsugi. Bagi mereka, itu lebih cantik daripada cangkir baru yang mulus karena retakan itu punya cerita. Beda banget sama budaya barat atau kita sekarang yang serba pengen simetris, sempurna, dan instagramable banget. Wabi-sabi ngajarin kita kalau nggak ada yang abadi di dunia ini. Bunga bakal layu, gedung bakal kropos, dan kita bakal tua. Tapi bukannya sedih, kita justru harus makin sayang sama momen hari ini karena momen ini nggak bakal keulang lagi. Itulah yang namanya Ichigo Ichie. Satu momen, satu pertemuan. Nah, ada satu lagi konsep yang daging banget. Anti-fragile dari Nassim Taleb. Kalau barang rapuh fragile itu kena guncangan langsung pecah, dan barang kuat resilient itu kena guncangan tetap utuh, nah barang anti-fragile ini kalau kena guncangan malah makin kuat. Kayak monster Hydra di legenda Yunani, dipotong satu kepalanya, tumbuh 2. Penulis ngasih tips praktis gimana caranya biar hidup kita anti-fragile di zaman yang gak menentu ini. Pertama, jangan taruh semua telur lo di satu keranjang. Jangan cuma ngandelin satu sumber gaji, satu hobi, atau satu teman doang. Kalau yang satu itu hilang, lo hancur, fragile. Tapi kalau lo punya beberapa cadangan, pas satu gagal, lo malah punya waktu buat fokus ke yang lain. Dan mungkin malah jadi lebih sukses. Kedua, ambil resiko kecil yang untungnya gede. Dan ketiga, buang hal-hal yang bikin lo fragile. Misal stop jajan sembarangan, bayar utang-utang kecil, atau hindari orang-orang toksik yang cuma bikin lo stres. Pas di bagian epilog, penulis ngerangkum semuanya. Mereka ngutip penyair Mitsuo Aida yang bilang kebahagiaan itu selalu ditentukan oleh hati lo sendiri. Intinya,
Ikigai itu bukan soal nemu harta karun di luar sana, tapi gimana lo dengerin intuisi sama rasa penasaran lo buat nemuin apa yang bikin lo ngerasa hidup. Sebelum kita bubar dari tongkrongan ini, gue mau kasih oleh-oleh 10 aturan emas Ikigai yang mereka rangkum dari warga desa Ogini. Pertama, tetap aktif, jangan pernah benar-benar pensiun. Kedua, slow down, jangan buru-buru. Ketiga, jangan makan sampai kenyang bego, aturan 80%. Keempat, kelilingi diri lo sama teman-teman yang asik. Kelima, jaga badan lo buat ulang tahun berikutnya. Keenam, senyum terus. Ketujuh, main ke alam biar segar lagi. Kedelapan, makasih terus sama apapun yang lo punya. Kesembilan, hiduplah di masa sekarang, bukan di masa lalu atau masa depan. Kesepuluh, ikutin Ikigai lo. Nah, itu tadi obrolan panjang kita soal rahasia hidup panjang umur dan bahagia dari buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia sama Frances Miralles. Tapi ingat ya, apa yang gue ceritain di sini tuh cuma ringkasannya doang. Biar lo dapat insight-nya secara utuh, mendalam, dan bisa benar-benar ngerasain nyawa dari buku ini, gue saranin banget lo baca sendiri buku aslinya secara lengkap. Lo bisa beli bukunya langsung di toko buku kesayangan lo, atau kalau mau yang simple, lo tinggal klik aja link yang udah gue sediain di deskripsi video ini. Oh iya, buat teman-teman semua, kalau lo ngerasa konten kayak gini ngebantu lo buat lebih paham isi buku, jangan pelit-pelit buat kasih like, komen, dan share video ini ke grup WhatsApp atau temen tongkrongan lo yang lain. Dan pastinya, jangan lupa buat subscribe channel Bahasin Buku dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar lo nggak ketinggalan pas kita lagi bedah buku-buku keren lainnya. Terus, gue juga pengen denger nih suara kalian. Menurut lo buku apa lagi sih yang asik buat kita bahas bareng-bareng selanjutnya? Langsung aja tulis rekomendasi buku lo di kolom komentar ya. Nanti bakal gue baca-bacain satu-satu. Terakhir, buat lo yang pengen kasih apresiasi lebih dan support supaya channel ini bisa terus berkembang dan makin rajin bahas buku tiap minggu, lo juga bisa banget buat berlangganan atau join atau member di channel Bahasin Buku ini. Dukungan sekecil apapun dari kalian benar-benar berarti banget buat keberlangsungan channel ini. Oke deh, makasih banyak ya udah mau dengerin ceritanya sampai habis. Sampai ketemu lagi di obrolan buku selanjutnya. Cabut dulu bro, stay happy, stay healthy.